Oke teman-teman, sekarang tanggal 19 Februari ya. Ini awal hari pertama puasa. Kita coba lihat ya, pantau perjalanan hari pertama puasa nih. Biasanya sih hari pertama puasa itu jalanan sepi ya, sepi, lengang. Tapi ini kayak cuacanya habis hujan, jadi kita lihat nih. Ini saya mau lakukan perjalanan dari Tangerang ke Bintaro. Nanti lewatnya rencana lewat ke Jalan Poris Pelawat. Kita lewat Puspem ya, pusat pemerintahan. Jadi jalannya nanti dari sini Kota Regensi, terus Jalan Empoha, masuk ke arah pintu air, terus ke arah Puspem. Dari Puspem kita lewat Benteng Makassar, terus Poris Pelawat, Cipondo, baru masuk ke Pondok Aren. Dari Pondok Aren kita potong jalan, nanti tembus di Bintaro sektor 7. Oke, ikuti terus perjalanannya. Jadi rekaman ini saya usahakan ya nggak ada dipotong. Dan ini saya tes menggunakan Nex Telesin. Jadi mau tahu nih hasilnya kalau kamera ditaruh di neck atau di leher, seperti apa hasilnya. Apakah sama seperti mounting yang dipasang di helm. Untuk suara saya gunakan mic bawaan ya. Saya gunakan mic bawaannya dari Pro ini. Ya, bawaan dari Pro. Jadi kita belum tahu bagus apa enggaknya, nanti kita review di jalan ya. Oke, seperti ini suasananya, masih agak lengang ya, walaupun ini di jam 7. Kita start nih sekitar jam 7-an. Suasana jalannya masih agak lengang, yang biasanya ramai ya. Mungkin karena ini anak-anak sekolah libur semua ya, jadi suasana juga lengang. Terus ditambah bekas diguyur hujan, jadi syahdu nih suasananya. Ini saya belum tahu nih kameranya miring atau enggak ya, kayaknya agak miring ya. Ntar kita betulkan. Kayaknya nggak enak aja kalau posisinya miring nih.
Sendiri. Oke, agak lempeng kayaknya ya. Lempeng sih. Ya, ya kita coba dulu ya perjalanannya. Nah ini kita sudah sampai di dekat Domino Sangiang. Nanti kita dari Domino Sangiang ambil arah ke kanan. Kita mau lihat suasana setelah hari pertama puasa. Bukan setelah, baru mulai hari pertama puasa. Nanti saya juga akan bikin videonya untuk perjalanan dari Bintaro ke Tangerang pertama hari puasa, atau kalau sore hari itu seperti apa ya, apakah banyak kemacetan-kemacetan yang biasanya timbul karena eh, warga atau masyarakat tuh war takjil ya, istilahnya seperti itu, perang buat beli makanan. Dan ini kalau di jalan Mentara lumayan ramai ya, jadi yang benar-benar seperti biasa ya. Nggak nggak benar-benar sepi juga gitu. Biasanya dulu waktu kecil kalau sama hari puasa itu jalan sepi sekali, tapi ini udah mulai ramai ya, karena mungkin warga-warga udah terbiasa jalan pagi untuk kerja ya. Ini kamera saya pakai Bipro, saya eh, Bipro 3, terus mic-nya bawaan, terus untuk baterai saya cadangkan sama power bank. Jadi ini power banknya nyala terus karena baterainya kalau Bipro ya tahannya nggak lama ya, biasanya setengah jam sudah mati. Nah ini saya gunakan power bank yang lumayan besar kapasitasnya, sekitar 20.000 mAh untuk mengcover itu. Jadi selama perjalanan ini nggak mati, saya nggak pernah ganti-ganti baterai. Kita mau coba. Untuk memori saya gunakan yang besar, 128 GB. Kita sudah sampai di pertigaan Galeong. Ke kanan ke benua, kalau ke kiri ini ke daerah Galeong, kita pancing. Nah itu kan jalan alternatif juga, biasanya kalau di Pasar Baru macet saya lewat ke sana. Sini saya teruskan, sepertinya sih nggak macet ya di daerah Pasar Baru Panaruk. Nah, ada sedikit antrian.
kita menuju ke pasar baru. Ya, apa mix-mixnya berfungsi bagus enggak nih kalau ditaruh di sini? Coba saya pindahkan ke itu ya, ke helm ya. Coba ini saya pindahkan ke helm, bisa nih. Aduh, kayaknya kurang bagus juga nih depan helm. Jatuh nggak ya? Dari masukin malah. Oke, ini di kawasan pabrik Panarup ya. Ini biasanya tempat macet lumayan panjang nih. Tapi di awal puasa ini, tanggal 19 Februari ini lengang suasananya. Dan mungkin jadwal shift kerja mereka berubah ya. Biasanya sih masuk jam 7, tapi ini jam 7 lewat belum ada banyak pergerakan, atau mungkin dia masuk shiftnya lebih pagi ya, jam 6, nanti biar pulangnya lebih cepat mungkin. Jalannya bergelombang. Teman-teman kalau lewat jalan Impora ini harap berhati-hati ya, karena jalan bukti ini tuh masih pernah selesai dari proyek. Hampir setiap beberapa bulan pasti ada aja yang namanya galian-galian, entah itu PDAM atau PLN atau PDAM. Ya, nanti kita ambil belok kiri. Saya pernah buat video yang lurus terus ke arah jembatan kaca. Dan ini saya ambil ke arah situ. Nanti kita lewat jembatan sama jembatan dua, jembatan penghubung. Itulah jalan utamanya dari Sukabumi dari Jalan Empora ke arah ke Tangerang, itu sebetulnya jalan utamanya ini. Jalan utama ini ada beberapa pesantren, ada satu pesantren, terus juga ada tempat ibadat atau wihara, orang wihara, orang apa namanya, umat Buddha wiharanya. Terus juga ada yang ini kemarin Imlek rame di sini. Nah, ini juga ada pura tempat ibadah umat Hindu ya. Jadi mereka bersebelahan, ada umat Hindu dengan umat Buddha, tempat ibadahnya di daerah pasar baru ini bersebelahan. Ini kita lurus ke arah
alun-alun ya, tapi nanti kita nggak lewat alun-alun, kita potong ke kiri ke arah Puspen. Nah ini kita lewat jembatan ini, saya nggak tahu nama jembatannya apa, cuman ini jembatan ini udah lama ya berdiri, dan ini jembatan ini melintasi Sungai Cisadane yang kemarin sempat viral karena banyak ikan yang mati karena kan ada pabrik pupuk dengan pestisida yang bercampur jatuh ke air Sungai Cisadane. Di tempat juga kami warga Kota Tangerang berpikir ya, karena dari airnya, sumber airnya dari situ. Tapi ada info tentunya juga dari PDAM bahwa air yang mereka salurkan sifatnya aman, tapi kami tidak gunakan untuk minum ya, hanya sebagai air untuk cuci aja ya, cuci mandi seperti itu. Oke, kita sekarang ambil ke arah kanan ke Taman Makam Pahlawan. Oke. Ini nama jalannya Selatan, Taman Makam Pahlawan Taruna. Nah ini di sebelah depan ini ini makam pahlawan. Ya, perbedaan kalau menggunakan map map ini, kalau kita ingin nengok ke kanan dan ke kiri ini agak susah ya emang. Kelemahan ya. Jadi kita mau tunjukin misalkan tadi seperti makam pahlawan, kita mau tunjukkan tempatnya, ya badannya harus ngikut. Jadi ya itu kekurangannya ya. Beda dengan kalau kita taruh kamera di helm, nah itu kita tinggal nengok kanan kiri aja ya. Nah ini kita masuk sekarang ke daerah Puspen, pusat pemerintahan dari Kota Tangerang. Nah di depan saya ini ada gedung Puspem, ya, ada gedung Puspem juga. Ini gudang Puspem. Terus kita ambil kiri, ini Al-Azam ya, masjid dengan kubah terluas tanpa tiang. Nah, oke, di sini juga ada semacam taman. Ya kebetulan hujan jadi tamannya kurang itu ya, sepi. Biasanya rame. Nanti kalau malam tuh biasa rame, apalagi kalau mungkin karena suasananya puasa pertama. Mungkin kalau sore banyak yang jual takjil ya.
Oke, kita ambil kanan ke arah Pasar Induk dan stasiun Tanah Tinggi, stasiun kereta api Tanah Tinggi ya. Nah, di sebelah kiri ini ada Pasar Induk Tanah Tinggi, di mana khusus menjual buah dan sayuran. Jadi buah dan sayuran di sini yang dijual di sini grosiran ya. Ini juga mensuplai buah dan sayuran ke beberapa wilayah seperti Jakarta dan Serang, Banten dan sekitarnya. Ini kirimnya lumayan jauh-jauh nih. Jadi seperti Dieng, dari Dieng atau Pulau-Pulau Jawa, kirimnya ke daerah sini. Ini kita lewat rel kereta, pintu rel kereta Tanah Tinggi. Nah, kita ambil kiri ke arah terminal Tanah Tinggi. Tapi sepertinya terminalnya udah nggak terlalu penting. Saya juga jarang ya ke terminal, orang banyak full ada Metro Trans. Nah, ini terminal apa, stasiun Tanah Tinggi. Nah, ini lumayan panjang jalan ini. So, tapi enak, jalannya lurus. Tapi di saat musim hujan ini beberapa aspal atau corannya ya ada beberapa yang rusak, jadi agak-agak bergelombang jalannya. Jadi untuk pengendara yang lewat sini bisa diatur kecepatannya untuk menghindari kecelakaan karena jalan yang berlubang untuk bergelombang. Tapi ini sepertinya sebagian sudah mulai diaspal ulang ya. Karena kemarin sekitar bulan-bulan sepertinya habis diaspal ulang. Jadi jalannya lumayan halus. Jadi di sepanjang jalan ini ada dua stasiun kereta tinggi, terus stasiun Polis, Pelawat nanti. Ada tiga. Ada stasiun Batu Ceper nanti. Jadi di tengahnya pertama itu stasiun Tanah Tinggi, stasiun Batu Ceper, terus stasiun Polis Pelawat. Nah, ini stasiun Batu Ceper. Ini stasiun Batu Ceper di sebelah kiri ya. Sebelah kiri saya ini ada stasiun Batu Ceper. Kita lanjut lurus terus sampai nanti kita ke pintu stasiun Polis Pelawat. Nanti kita belok kanan ke arah situ Cipondoh.
Nah, ini seperti ini nih jalannya nih. Ini kebetulan belum diaspal, jadi banyak gelombang. Aduh, kalau begini nih lumayan. Saya cek nih kecepatan dari motor di depan saya, isinya percikan-percikan lumpur ya. Nah, ini di depan sana terminal Forest Pelawat. Nanti kita ambil ke arah kanan ya, ke arah situ Cipondok. Kalau pagi seperti ini ya, dekat stasiun Forest Pelawat banyak atau banyak ya jalan penumpang kereta api yang menyeberang. Jadi kalau pagi sebetulnya ini lumayan macet. Ini mungkin karena ini bulan puasa pertama, hari pertama puasa ya, jadi agak lengah. Atau mungkin masuknya mereka di tidak terlalu pagi, jadi mungkin agak disiangkan atau gimana. Atau harusnya sih berangkatnya lebih pagi ya, biar pulangnya nanti lebih awal, lebih cepat. Biasanya kan kalau sore hari itu mereka sibuk, atau apa namanya, yang puasa itu sibuk cari takjil ya, untuk iftar buka puasa. Ini kita lurus terus sampai nanti ketemu situ Cipondo, dan itu jalan dari situ Cipondo ke Pondok Aren karena juga saya buatkan videonya ya. Jadi saya hanya memberikan alternatif dari Kota Tangerang itu bisa lewat sektor Tangerang sendiri atau lewat Puspen Kota Tangerang seperti tadi ya, ke arah Bonri itu. Untuk selebihnya nanti sama, jalannya dari Cipondo ke arah Bintang. Dan saya di sini hanya ingin memberikan informasi seberapa sih seberapa ramainya gitu jalanan di awal hari pertama puasa ya. Ini paginya, pagi seperti. Sekarang ini jam 7.32. Nah, ini udah mulai gerimis-gerimis sedikit. Suasananya masih masih ya, bukan mulai, masih gerimis-gerimis sedikit. Dari tadi kita mulai dari daerah Regensi sampai ke sini masih sama, jadi rata cuacanya, rata-rata gerimis.
Aduh, kotor semua nih. Dapat yang sepertinya kameranya juga kotor ya. Wah, kamera juga kena. Kita berhenti dulu sebentar ya, membersihkan lensa kameranya. Dia kena ini, saya. Oke, sudah bisa lagi ya. Ini kotornya. Coba kita berhenti dulu ya, bersihin. Kotor sekali, kotor sekali. Ini harus pakai tisu basah nih ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman. Ntar aja kita bersihin pakai tisu basah. Nggak enaknya kalau habis hujan ini, nah motoran begini nih. Cipratan dari motor depan itu bikin jaket kita penuh cipratan lumpur. Tentunya kita harus jaga jarak ya, biar nggak terlalu dekat dan cipratannya nggak kena semua ke baju. Sekarang kita sudah sampai di situ Cipondak jam 7.36. Kita lanjut ke arah Gonggong ya. Kita lanjut ke arah Gonggong. Dan biasanya di sini depan Polsek Cipondak itu udah macet. Tapi ini yang lumayan agak lengang ya. Ya, sepertinya ada efek juga nih awal hari pertama puasa. Jadi jalan di sini agak lengang.
Kita sudah sampai di pertigaan Gondrong. Kita lanjut ke arah pasar Gondrong, pasar apa ya, lupa namanya. Pasar Bengkok. Wah, lupa ya. Ya, nama pasarnya pasar Bengkok, tapi pasar sih nggak Bengkok. Tapi kita nggak masuk ke dalamnya nanti. Kita hanya melintas saja ya, melintas karena kita ambil ke arah kiri, ke arah Ciledug. Sebetulnya kalau kita mau lihat pasar Bengkok pun bisa ya. Jadi dari pasar Bengkok itu ke arah Geraha. Atau kita mau coba itu ya, jalan lewat situ ya. Bisa aja sih kalau mau lewat situ. Kan kemarin kita bikin video udah ke arah Ciledug ya. Nah ini kita coba bikin ke arah Geraha ya. Dan nanti kita jalan ke arah Geraha. Sekarang jam 7.43. Jadi ini nanti videonya video lengkap, jangan lengkap, posisinya nggak potong-potong.
Oke, di depan kita ada pasar bengkok, lurus itu ke Geraha. Kita ini jam 7.45. Kita macetnya ya, kalau misalnya macet kita coba lurus ke sana. Terus kita lewat, sepertinya macet ya. Terus kita belok kiri dulu deh, karena di sana kebetulan macet deh. Jadi pasarnya. Kita belok kiri, nanti kita masuk ke Geraha lewat gerbang utama ya. Saya pernah buat video yang lurus terus ke arah Tebet. Jadi kali ini kita bikin videonya yang jalan kanan. Jadi sebelum masuk perumahan Pulau Berpindah, kita nanti jalan ke kanan masuk ke gerbang Geraha Raya. Oke, ini Geraha Raya. Kita ambil arah ke kanan. Ini gerbang utamanya. Yang ini Geraha Raya. Pintu masuk Geraha Raya. Dan jalannya lumayan besar. Jadi kita agak bisa percepat motor ya. Tapi secepat-cepatnya motor ya, paling saya biasa bawa di 40 ya, 40 sampai dengan 60 aja. Ini wilayah perumahan, bukan jalan utama nasional ya. Jalanannya berkelok-kelok. Sampai sekarang belum ada penjualannya. Walaupun nah tadi kalau kita lewat pasar Bengkok kita tembus di sini nih, di jalan sebelah kanan saya nih. Jalan terus, jalanannya sepi. Biasanya udah penuh, padat, ramai. Tapi ini masih sepi ya.
Raya. Berdasarkan informasi yang saya terima, perumahan Graha Raya merupakan salah satu kawasan hunian menengah ke atas yang sangat populer ya, karena lokasinya yang strategis menghubungkan kota Tangerang dengan kota Tangerang Selatan. Jadi pengembangnya Graha Raya itu sama dengan pengembang dari Bintaro Jaya. Nama PT-nya Jaya Real Property Tbk. Jadi seperti arsitekturnya, infrastruktur, manajemen lingkungan dan gayanya itu ada kemiripan yang sangat kuat ya. Luas wilayah Graha Raya sekitar 350 hektar. Kawasan ini memang dirancang dengan konsep mixed use yang memadukan area hunian residensial dengan area komersial seperti ruko, pasar modern, dan pusat perbelanjaan. Kalau ditanya apakah Graha Raya dengan Bintaro sama, ya walaupun meskipun pengembangnya sama ya, secara administratif dan geografis keduanya berbeda. Jadi dari segi akses, Graha Raya sering dianggap sebagai adik dari Bintaro Jaya. Keduanya terhubung melalui jalan utama yaitu Jalan Boulevard Bintaro Raya dan Jalan Utama Graha Raya. Kalau lokasi, Graha Raya terletak di perbatasan antara Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dan Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Sementara Bintaro Jaya lebih dominan ke wilayah Pondok Aren dan Ciputat. Dari segi fasilitas, penghuni Graha Raya sering kali memanfaatkan fasilitas di Bintaro seperti tol akses Kunciran, Serpong, atau mallnya karena jaraknya yang sangat dekat ya, hanya sekitar 10-15 menit. Nama-nama klaster yang ada di Graha Raya itu ada Distrik Fortune, itu yang paling terbaru dan modern ya. Ada Fortune Terrace, Fortune Beleza, Fortune Essensi, Fortune Breezy, ada Fortune Lipalis, ada Fortune Spring dan Fortune Hike ya. Terus ada klaster distrik Melia, ada Melia Garden, Melia Grove, ada Melia Resident, ada distrik Sylvia dan Pedora. Sylvia Garden, Sylvia Resident, Pedora Park. Klaster lain-lainnya ada Valencia, Venesia, Bougainville, Carissa, Dahlia, Eldora, Jasmine, Adena, Andargia, dan lain-lain ya. Fasilitas utamanya yang komersil itu ada Pasar Modern Graha Raya, Transmart Graha Raya, ada Giant atau sekarang beralih fungsi. Saya belum ngulik lagi. Terus klub olahraga itu ada klub olahraga Graha Raya. Ada kolam renangnya, ada lapangan tenis. Juga tol Jor 2 ya yang terhubung ke Bandara Ini ada Soekarno-Hatta maupun ke arah Selasa, Jakarta Selatan atau Serpong. Selasa. Bener nggak tuh bacanya? Selesta apa Selesta? Ada Beril, ada ruko-ruko ya. Wilayah ruko. Tempatnya lumayan apa ya, adem ya, lumayan adem atau masih asri karena banyak pepohonan kan di kiri jalan. Apalagi ini tambah suasananya yang gerimis-gerimis, gerimis syahdu, dingin-dingin.
banyak itu. Jadi di sini sepertinya yang jual-jual kembang itu ikut ditata ya sama pengembang ya. Jadi rapi mereka. Penempatan mereka tetap ditata ya. Jadi rapi. Di kanan kiri jalan itu tetap rapi. Ini JRT 37. Nah, ini Blaster Pinus. Ada Blaster Lexi, ya, macam-macam ini. Ada Geraha Bintaro. Nah, ini Geraha Bintaro sepertinya yang tahap pertama itu. Gracia, ada Cluster Gracia Residen. Ini kalau ke kiri, ini kalau nggak salah tembus ke Ciledug juga ya. Kita lurus saja ke arah Bintaro. Halte Geraha Raya. Sekarang jam 7.58. Tadi kita berangkat jam berapa ya? Agak lupa. Jam 7-an. 7. Halte Jalan Jalak Bali. Rupa-rupanya. Jadi Geraha Raya nyambung ya. Ini rupa Altia. Ini kayaknya konsep bukan kotanya ya. Di sebelah kiri ini ada konsep bukan kotanya seperti ini. Sengaja dibuat ruang hijau terbuka ya untuk konsep bukan kota. Nah, di sini penghubung antara Geraha Raya dengan perumahan Bintaro ya. Itu ada petunjuknya, ada Parigi, ada Bintaro, Ponokaren. Ke kiri, kita ambil arah kiri.
kita harus ikuti ya panjangnya jalan Boulevard ini. Lampu merah. Discovery. Merah. Merah. Oh, ini ada BP nih. Nah, kebetulan masih penuh. Merauke. Memang di sini nih di konsep perumahan yang dibuat oleh Bintaro itu dibikin konsep lengkap. Ini ada pusat pertokohan, rumah sakit, pusat olahraga, kesehatan, dan perumahan. Restoran juga banyak. Ini ada di luar BYD. Bupati, di luar Bupati. Dan Mawangsa. Gara-gara belum bermatang, sedang bermatang. Itu kita
kita nggak ambil opernya, nanti kita ambil sebelah kiri, kita ambil ke arah sektor 7. Satu sampai 8, 9 ini masuk. Terus kita belok kiri. Bintara Premier sekarang jam 8 lewat 6. Kita sudah sampai di Bintaro sektor 9 BR Wesen. Maksudnya gimana sih Wesen apa? Ya gitulah kita bacanya. Sekarang sebentar bahasa dulu. Ini di Bintaro juga di Geraha Bintaro Nugget kedua. Ya. Yang biasanya pernah saya buat video kita itu tembus di sini di jalan naik masuk tembus di sini sebelah kiri ini. Kita masih bisa lewat jalan-jalan besar sebagai jalur alternatif. Kalau di sini ini jalannya sama ya. Kita menuju Setan, setelah tinggal ke Tampil Negara, yang sana namanya sekarang bukan Setan lagi. Itu udah kita lihat di sana. Tapi orang masih menyebutnya Setan. Setelah tinggal ke Tampil Negara. Dan di depan sana sepertinya masih mendung benar ya. Nah ini udah kita di depan Setan. Namanya sekarang masih sama Setan. Politeknik Keuangan Negara. Kita sudah sampai di sektor 3A. Dan memang jalannya alur perjalanan kita semua selama kali di jalanan ya nggak ada kemacetan yang biasanya saya temui ya, saya temui di hari-hari biasa. Dan memang di awal pertama bulan puasa ini di Ramadan, hari pertama puasa, jalanannya lumayan mahal, tidak banyak kemacetan juga. Kita sampai di dekat Perganan ya, kita sampai di sana. Ini sudah sampai di
Bintaro Plaza. Nah, biasa nyebut anak gaul BP Bintaro Plaza. Tuh. Ini lumayan mall yang lumayan lama ya, berdiri dan masih eksis sampai sekarang. Ini sih udah apa nggak dalam lagi. Nah, masih banyak tenan-tenannya atau sudah kosong gitu kok belum tahu. Oke, ini kita sudah sampai di perempatan. Kalau ke kanan itu ke daerah Lebak Bulus atau kampus ini. Ini lurus ke sektor 1 ya. Kita ke arah sektor 1. Bintaro. Nah, kacau ya. Oke, kita sudah sampai. Nah, itulah ya perjalanan dari Kota Tangerang sampai ke Bintaro sektor 1 di awal sehari pertama puasa di tanggal 19 Februari 2026. Jadi gitu aja ya perjalanan kali ini, bahwa awal puasa memang seperti biasa agak lengang, entah jadwal kerjanya yang berubah jadi lebih pagi atau memang orang-orang yang belum terbangun. Oke, cukup sekian perjalanan kita. Nanti kita lanjut di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya kalau kalian suka. Jangan lupa teman-temannya untuk reminder untuk melihat video-video dari channel berikutnya. Terima kasih.